Halo, kembali lagi dengan saya Eka Arianti. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan Accurate Software pada bidang usaha kontraktor bagian kedua. Nah, kali ini saya nggak sendirian, tentunya saya masih ditemani oleh salah satu tim marketing dan sales, yaitu dengan Mas Radit. Halo, baik kabar. Ya, baik Mas Radit. Baik, ya. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah bahas tuh Mas mengenai penerapan Accurate di bidang usaha kontraktor. Betul. Seperti itu, yang bagian pertama. Jadi Pertama, nanti ya. untuk Bapak dan Ibu yang melihat video ini barangkali belum mengikuti, bisa nanti kita coba untuk taruh link deskripsinya ya untuk bagian pertama. Nah, kita mau ngobrol lagi nih Mas. Oh iya. Kan kemarin tuh ada lanjutannya tuh Mas. Iya. Ya, kita kan di bidang usaha kontraktor untuk pakai Accurate Software itu bisa melalui dua cara. Betul. Kalau yang kemarin kita sudah bahas dengan fitur RAB, betul. fitur Nah, proyek ya. Jadi di proyek. Accurate itu ada satu fitur ya, satu fitur khusus untuk bisa digunakan di kontraktor sipil seperti itu ya. Betul. Untuk membangun gedung, membangun rumah ya, Betul. seperti itu. Nah, kalau untuk yang fitur kedua nih Mas, Mas Radit mungkin bisa jelaskan fitur apa sih Mas? Kalau yang fitur yang kedua ini adalah fitur cost center, yang dimana kalau di bidang kontraktor, di bagian kontraktor ini tidak melakukan pembukuan secara detail, jadi hanya mengakui pendapatan dan biaya-biaya per masing-masing project seperti itu. Oh gitu. Ya. Tapi ini masih peruntukannya tetap masih bisa digunakan untuk perusahaan kontraktor Bisa, ya. sangat bisa. Oke. Kalau gitu sebenarnya apa ada alasan khusus sih Mas kalau misalnya nih ada bidang usaha kontraktor, ini saya harus pakai yang mana nih? Apakah memang saya harus pakai modul proyeknya atau saya cukup pakai call centernya? Nah, kalau itu kembali lagi ke pihak usernya sendiri. Apakah si user ini untuk pembukuannya secara detail, jadi dia detail ini dari dia mencatat semua transaksi, baik itu pembelian materialnya, lalu dia membuat perencanaan dan biayanya. Nah itu kalau memang seperti itu, kita arahkan ke fitur yang RAB. Fitur yang proyek. Ya, proyek tadi. Tapi kalau cuma pencatatan secara sederhana saja, jadi hanya kita mengakui saja, jadi pendapatan proyek ini berapa, biaya keluar proyek ini berapa, nah itu bisa menggunakan cost center seperti itu. Bisa menggunakan call center. Iya, Jadi betul. perbedaannya mungkin dari sisi penggunaan ya. Sisi penggunaan. Oke, ya jadi selama ini seperti apa, nanti masuk di Accurate-nya lebih gampangnya mereka mau pilih yang Kemana, mana. benar, seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau menurut Mas Radit sendiri ya, Ya. sebagai sales dan marketing yang mungkin juga udah menghandle beberapa kontraktor atau perusahaan-perusahaan proyek seperti itu, sebenarnya kalau untuk plus minusnya menggunakan fitur cost center untuk kontraktor itu apa sih? Oke. Kalau dibandingin dari sama RAB? Oke, jadi plus minus antara kita pakai kontraktor dengan yang cost center. Kalau kontraktor pastinya yang pertama, untuk kalau keuntungannya kita bisa mengontrol. Jadi di sini mengontrol di sini kita bisa melihat antara RAB yang kita buat dengan pelaksanaan di lapangan. Jadi kita bisa mengetahui semacam selisihnya, apakah kita ini dalam penentuan RAB ini over budget apakah tidak. Itu keuntungan yang untuk yang RAB. Jadi kalau misalnya mau menggunakan fitur yang proyek itu merupakan satu plus ya, Iya, betul. Mas Radit ya. Tapi kalau kelemahannya yang kita pakai kontraktor ya, berarti kita benar-benar harus mendetailkan seluruh biaya dan RAB yang kita punya. Nah itu apakah user ini nggak mampu nggak untuk mendetailkan semua bahan-bahan tadi, betul kayak gitu. Itu keuntungan yang untuk yang kontraktor yang RAB. Tapi kalau untuk yang call center ya keuntungannya adalah kita nggak perlu lagi mendetail untuk seluruh transaksinya. Tapi kita hanya mengakui pendapatan dan biayanya untuk keuntungannya. Kelemahannya ya kita nggak bisa lihat kontrol antara RAB yang kita punya. Misalnya kita punya RAB ini tapi kita nggak buat, ya bisa kontrol, nggak bisa lihat over budgetnya sejauh apa untuk proyek ini gitu. Oh oke. Karena kan kemarin kita sempat lihat sedikit cuplikan untuk fiturnya untuk RAB itu Betul. cukup banyak dari step pertama sampai dengan Step akhirnya Benar. seperti itu. Jadi kalau misalnya mau menggunakan fitur yang proyek pastinya lebih detail ya. Lebih Dari detail. sisi laporan tuh Dari pasti sisi laporan betul akan lebih detail. Ah. Tapi kalau untuk fitur cost center sendiri karena lebih sederhana, Benar. jadi mungkin kita nggak bisa lihat beberapa informasi yang
yang kita butuhkan. Betul, seperti itu. Jadi mungkin plus minusnya itu ya Mas ya. Iya. Nah, tapi kalau kita ngomongin call center berarti kan dia itu mencatat pendapatan biaya-biaya dibebankan ke satu kos yang mana Kos gitu ya. departemen atau proyek yang mana, benar. Gitu. Berarti apakah fitur ini bisa digunakan di selain kontraktor Mas? Bisa sekali Pak. Jadi gini, untuk fitur call center ini untuk selain bidang usaha kontraktor, kita bisa di bidang usaha yang pertama tracking atau armada pengangkutan, lalu ekspedisi. Lalu yang berikutnya bidang usaha yang dimana kalau kita perusahaan trading dan perusahaan trading ini punya dua divisi. Karena divisi ini lebih contoh ke industri otomotif. Ingin tahu untuk divisi otomotif motor dan otomotif mobil ini kita bisa tahu laba rugi per masing-masing divisi di sini. Nah itu bisa menggunakan call center Pak, seperti itu. Berarti tadi itu laba rugi. Betul. Jadi dia itu akan membagi laba rugi per masing-masing departemen atau proyek. Iya, betul. Jadi itu tidak diharuskan, maksudnya tidak dikhususkan untuk digunakan hanya di kontraktor saja. tapi Iya, banyak. Banyak, betul. Tapi kalau referensi yang selama ini Mas Radit temui, beberapa perusahaan yang sudah menggunakan fitur call center nih selain kontraktor ataupun tracking tadi lebih kemana tuh? Ekspedisi ya? Iya, ekspedisi ataupun jasa ini ya Pak, angkutan biasanya. Karena di jasa angkutan di sini juga dia ingin tahu nih ingin tahu pendapatan dan biaya-biaya per masing-masing truknya untuk operasionalnya, jalannya seperti itu. Sejauh apa pendapatannya berapa, biayanya berapa, nah itu kita tahu seperti itu. Oh oke. Tapi untuk laporan yang dihasilkan dari fitur call center sendiri itu apakah hanya laba rugi saja atau ada pengaruh ke yang lain Mas tadi? Hanya laba rugi saja. Hanya laba rugi saja. Betul. Berarti dia hanya membedakan laba rugi per departemen, per proyek ataupun per divisi gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk fitur call center ini cukup sederhana ya. Sangat sederhana. Sangat sederhana dan bisa digunakan itu lebih fleksibel sih ya. Lebih luas penggunaannya, bisa di beberapa perusahaan tertentu juga gitu ya. Nah, ada tips nggak sih dari Mas Radit apa sih yang perlu diperhatikan dalam penggunaan call center? Oke, nah kalau tips penggunaan untuk call center yang pasti yang pertama adalah kita harus teliti dalam mengalokasikan pendapatan kita, penjualan kita, dan biaya kita. Kita alokasikan kemana untuk call centernya. Jadi misalkan contoh kita di perusahaan tracking tadi. Nah kita ingin tahu nih pendapatan truk yang A ini alokasinya kemana untuk pendapatannya dan biayanya kemana. Jadi jangan sampai salah kita mengalokasikan untuk pendapatan dan biaya-biayanya seperti itu. Oh oke. Jadi kan karena kita sudah petakan tuh ya. Betul, petakan, klasifikasikan. Klasifikasikan. Jadi jangan sampai salah. Jangan salah, betul. Harus teliti seperti itu. Tapi transaksi apa saja sih Mas Radit yang bisa dialokasikan ke misal departemen A gitu? Nah, kalau transaksi yang pertama adalah transaksi penjualan. Penjualan. Iya, pendapatan penjualan. Lalu biaya-biaya operasional yang terjadi untuk proyek tersebut atau departemen tersebut begitu. Itu yang bisa ya diklasifikasikan menurut departemen ataupun proyek yang sedang dijalankan seperti itu. Nah, kemudian gini, itu fitur call center ya Mas Radit. Kita kan di Accurate ini punya Accurate versi desktop sama Accurate versi online. Iya benar sekali. Nah, apakah fitur call center itu merupakan fitur utama di semua varian Accurate ada atau seperti apa? Oh tidak, jadi kalau di Accurate yang versi desktop untuk fitur call center ini hanya ada di Accurate versi 5 Deluxe. Accurate versi 5 Deluxe, berarti itu sama dengan yang fitur proyek ya? Iya, fitur proyek. Kalau di versi yang online, nah di online di sini kita ada namanya tambahan add-on untuk departemen ataupun proyek. Oh. Ya, jadi juga ada di versi online ini, tapi ada tambahan add-onnya, ada tambahan biayanya. Iya, gitu. Berarti dari versi desktop kan kita punya 3 ya, standar, deluxe sama enterprise. Berarti dia masuk ke deluxe betul. Dan enterprise betul. Bisa juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan fitur call center, bisa menggunakan yang versi deluxe, dan di versi deluxe itu sudah termasuk juga di fitur proyeknya untuk RAP tadi ya. Dan di Accurate Online pun juga kita ada ya fitur call centernya, cuma memang ada tambahan biaya, benar. Oke, kalau gitu. Nah, sebenarnya untuk
fitur call center mungkin kita bahas seperti itu dulu ya Mas Radit Oke, ya. siap. Barangkali nanti kita akan bahas lagi tentang video Kita lainnya. Ya. siap, baik. Oke. Nah, kita akan kasih tahu sih Mas Radit dulu pernah buat video nih Ya. untuk penerapan call center gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan video tutorialnya, kita sudah ada, nanti kita akan sisipkan di deskripsi ya untuk linknya gitu. Jadi di situ Mas Radit sudah mempraktekkan Sudah saya bagaimana praktekkan. caranya untuk buat klasifikasi ini ya, Betul, departemennya, departemennya. terus juga contoh transaksinya ada ya Mas? Ada semua. Ada semua, jadi Iya. di situ lengkap. Jadi nanti bisa kita sertakan juga ya link deskripsinya. Nah, terima kasih Mas Radit Sama-sama, atas Mbak Eka. informasinya, atas sharingnya. Nanti kita Sama-sama. ketemu di video selanjutnya. Iya. Nah, bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Accurate Software, Anda bisa menghubungi di nomor yang tertera di video ini. Nanti kita juga bisa sertakan juga di deskripsinya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.